Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMTV di rumah, kembali lagi bersama saya Feni Mutalib dalam podcast Nyaman Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke Sobat IMTV, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat inspiratif tentang perjuangan seorang mahasiswa yang merantau jauh dari tanah kelahirannya. Bersama kita hari ini seorang mahasiswa yang bersemangat dari Pulau Karamian yang secara geografis dekat dengan Kalimantan. Kita sambut kedatangan narasumber kita pada hari ini, Kak Dila di studio IMTV. Selamat datang Kak Dila. Ya. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Kak Dila kepada Sobat IMTV di rumah dan dimanapun Sobat IMTV berada, mungkin dari prodi apa dan juga berasal dari mana gitu. Oke, perkenalkan nama saya Dila Ayu Parista, bisa dipanggil Dila. Saya dari Pulau Karamian, itu tepatnya Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumeneb. Dan saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Wah, kali ini lagi-lagi dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia ya. Nah, mungkin Sobat IMTV ini masih kurang familiar dengan yang namanya Pulau Karamian. Jadi boleh nih Kak Dila bisa diceritakan sedikit tentang Pulau Karamian yang menjadi tempat kelahiran Kak Dila dan juga apa sih yang dirindukan dari Pulau Karamian? Oke, Pulau Karamian itu merupakan pulau kecil ya, dibilang kecil banget ya. Itu berada di sebelah utara Pulau Masalembu dan lebih dekat dengan Kalimantan seperti ya Mbak. Secara geografis tadi. Lebih dekat dengan Kalimantan. Nah betul. Nah di Pulau Karamian itu juga terdapat dua suku. Ada suku Bugis dan juga suku Madura. Wah ini menarik sekali nih. Terus Kak? Nah tapi ya mayoritas suku Bugis. Mayoritas dari suku Bugis. Betul. Kebetulan saya juga ya tinggalnya di daerah suku Bugis gitu. Berarti lebih banyak suku Bugisnya daripada suku Maduranya, tapi masuk ke Kabupaten Sumeneb. Betul. Oke, berarti Kak Dila ini salah satu yang suku Bugis gitu. Iya. Apa campuran, apa pure dari Bugis semua? Campuran sih. Oh campuran, jadi antara Bugis dan Madura. Iya betul. Tapi bisa nggak bahasa Madura? Kalau sekarang alhamdulillah bisa sedikit. Berarti kalau sekarang bisa, awalnya nggak bisa nih? Nggak bisa. Memang bahasa sehari-harinya di Pulau Karamian itu bahasa apa? Iya bahasa pertama ya bahasa Bugis. Bahasa Bugis berarti bahasa pertama. Tapi kalau untuk mengobrol nih sehari-hari gitu, itu pakai bahasa apa kalau terdapat dua suku? Nah kalau di sana tuh ya Mbak, komunikasinya ya tetap menggunakan bahasa masing-masing, tapi mereka paham gitu. Oh, berarti kalau dari Bugis yang ngomong Bugis, dari Madura ngomong Madura, betul. tapi masih tetap paham. Gitu. Kalau untuk kayak di instansi sekolahan gitu, itu makanya tetap bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya? Bahasa daerah sih. Bahasa daerah. Iya. Oke. Nah, kan Kak Dila ini jauh nih dari Pulau Karamian nih. Apa yang mendorong Kak Dila ini untuk akhirnya memilih IAIN Madura sebagai tempat untuk melanjutkan studi, sedangkan dilihat mengingat jaraknya yang cukup jauh dari Pulau Karamian ini? Pertama ya, kalau di desa itu Mbak tahu kan, kalau di desa itu anak perempuan, ya nilainya ya udah gak usah lanjutin pendidikan. Oke. Langsung nikah aja gitu. Stigmanya orang ya, kebanyakan betul. orang. Di awal-awal saya gak dibolehin, gak diizinkan untuk kuliah. Tapi karena ya pengen kuliah, jadi minta informasi lah di yang anak-anak yang kuliah, dan dapatnya ya ada anak yang kuliah di sini, ada anak yang Pulau Karamian yang kuliah di IAIN Madura. Oh berarti sebelumnya ada seorang mahasiswa IAIN Madura yang juga berasal dari Pulau Karamian. Terus ya, Kak Dila tahu informasi IAIN Madura dari kakak tersebut. Betul. Gitu. Kenapa akhirnya memilih IAIN Madura, sedangkan kan di Sumeneb ada universitas, ya, di Pamekasan betul. bahkan nggak cuma IAIN Madura. Kenapa akhirnya menambatkan hatinya ke kampus tercinta ini? Iya, itu kan saya kan nggak diizinkan ya Mbak, tidak diizinkan kuliah. Nah kebetulan tetangga saya itu depan rumah saya itu kan pernah mendaftar
kuliah di Surabaya. Iya. Malah Gresik, tapi ya belum rezeki gak keterima. Jadi barengan saya bilang ke dia, coba cari informasi. Saya kan nggak bilang ke orang tua. Oh iya. Jadi saya bilang ikut aja sama kamu, nanti daftarnya di mana aku ikut. Ya udah, dia daftarnya di IAIN, saya juga ikut daftar di IAIN. Gitu. Berarti nggak bilang sama orang tua dulu, yang penting keterima aja dulu gitu ya. Nah, setelah diterima di IAIN Madura nih, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Kak Dila waktu harus menempuh perjalanan kan yang panjang banget dari Pulau Karamian harus kemana-kemana gitu, sampai akhirnya ke Pamekasan, itu apa yang terbersit gitu? Gak ada ya, Mbak. Soalnya kan sudah sering nyebrang gitu ya. Udah sebelumnya juga sudah sering nyebrang ke dari Madura. Betul. Tapi cuma sampai Sumeneb gitu. Sumenebnya. Nah, iya. Jadi udah biasa aja, yang penting kuliah. Yang walaupun jauh, keluar dulu aja gitu ya. Iya betul. Soalnya kan itu kalau nggak salah, saya juga sebelumnya riset juga ya tentang Pulau Karamian. Itu dari Pulau Karamian ke Pamekasan ini sekitar 263 km Sobat IMTV, sangat jauh sekali gitu. Maksudnya kayak cewek harus menempuh perjalanan sepanjang itu tuh harus dikatakan sebagai cewek yang tangguh gitu. Karena dari Pulau Karamian ini nggak bisa langsung ke Sumeneb kan, masih harus berhenti dulu di Pulau Masalembu. Iya, benar. Kalau nih diceritakan kepada Sobat IMTV rute Kak Dila nih dari Pulau Karamian ke IAIN Madura itu harus melewati apa saja dan menempuh waktu berapa jam gitu? Kalau perjalanan dari Pulau Karamian itu kan masih harus transit dulu ke Pulau Masalembu. Itu dari Pulau Karamian ke Pulau Masalembu itu sekitar 6 jam. 6 jam naik perahu? Kapal. Oh, kapal. Ya, betul. Terus nanti dari Pulau Pulau Masalembu itu ke Pelabuhan Kalianget 14 jam. 14 jam? Ya. Dari Masalembu ke Kalianget Sumeneb kan? Iya. 14 jam? Iya. Itu 14 jam di kapal ngapain aja Kak Dila? Iya udah, kerjanya tidur, makan, tidur udah. Apa enggak gini, Kak, selama Kak Dila nggak bolak-balik ya, kan di sini ngekos ya? Iya, betul. Maksudnya selama dari perjalanan dari rumah ke kampus, dari Pulau Kak Dila sendiri ke Masalembu 6 jam, terus dari Masalembu ke Kalianget 14 jam. Kalau di total kan berarti 20 jam. Itu selama 20 udah biasa ya, tentunya nggak bakalan mabuk laut gitu. Tapi kalau saya 6 jam itu aduh, kayaknya udah tepar duluan gitu. Apa nggak pernah ada kejadian yang kayak kalau di laut kan kadang cuacanya nggak nentu nih Kak Dila, itu gimana perasaannya? Apa nggak deg-degan, nggak takut tenggelam gitu? Ya kalau pikiran kayak gitu ya pasti ada ya, soalnya pernah itu kan saya di sini ada 3 orang ya. Yang dari Pulau Karamian? Ya betul. Okay. Nah kebetulan itu pernah dulu pulangnya sendiri. Nah cuacanya memang nggak baik gitu ya, nggak bagus. Itu ombaknya besar banget dan kebetulan kalau kapal itu kan kalau mudik tuh banyak orang ya. Iya. Itu nggak kebagian kasur, jadi selama 14 jam itu duduk aja. Duduk? Iya duduk. Ya duduk lesehan gitu kan? Iya. Lesehan gitu. Terus diimpit barang-barang, ombaknya besar. Itu pernah ketiban barang gara-gara ombak kayak gitu. Jadi ya udah gitu ya, perjuangannya bener-bener demi menuntut ilmu ya. Iya. Itu semua ini cocok dengan kalimat semua badai akan kuhantam demi ilmu. Kalau lagi musim-musim kadang kan hujan terus angin gede gitu, apa kapal tetap beroperasi atau gimana? Kalau misal gak terlalu ya Mbak, gak terlalu besar ombaknya, terus anginnya gak terlalu kencang, itu masih beroperasi. Tapi kalau untuk sandar di pelabuhan itu enggak, pasti di tengah-tengahnya. Jadi kalau yang mau berangkat itu masih harus naik perahu kecil dulu, perahu nelayan. Ya, perahu nelayan, terus nanti ke tengah yang tempat kapal itu berlabuh. Iya. Ya, jadi dari kapal itu harus naik lagi ke kapal besar. Berarti kalau cuacanya buruk, kapal itu nggak bersandar di pelabuhan, enggak, di tengah. Terus kalau mau nyebrang harus pakai perahu kecil ke kapal yang lebih gede. Iya. Terus itu naiknya butuh effort lagi. Iya. Wah, belum lagi menghadapi ombak ya Kak Dila. Iya, betul. Terus pernah nggak momen-momen pas lagi cuaca buruk nih, Kak Dila, entah itu dari Sumeneb mau ke Karamian atau dari Karamian mau ke Sumeneb,
berhenti karena terkendala cuaca gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau sampai berhenti nggak, cuman diperlambat aja, jadi makin lama aja gitu. Oh, jadi dipending dulu ya Iya. gitu ceritanya. Itu dari selama 20 jam perjalanan transit di Masa Lembu nggak ada berhentinya? Berarti dari Masa Lembu langsung ke Karamian atau gimana? Itu kan transit di Masa Lembu itu juga masih butuh berapa jam nunggunya. Oh, gitu, Karena masih kan nunggu. harus nunggu penumpang turun, barang-barang. Ya Iya. kalau muatannya banyak, makin lama Makin nunggunya. lama. Iya. Kira-kira tuh biasanya estimasi waktunya berapa nunggu di Masa Lembu itu? Paling cepet ya 2 sampai 3 jaman. Itu paling cepat, 2 Iya. sampai 3 jaman. Berarti kalau di total perjalanan pulang atau berangkat itu berapa jam? Satu hari Sehari semalam lah. Sehari semalam. Iya. Wah, kalau saya nih kayaknya udah masuk angin dulu. Terus dalam waktu yang sehari semalam itu gimana sih pengalaman Kak Dila nih pas pertama kali menginjakkan kaki di Madura gitu? Apa ada perbedaan budaya yang sangat terasa nih bagi Kak Dila? Soalnya kan di sana mayoritas suku Bugis gitu Iya. katanya. Pas menginjakkan kaki di Madura kok beda ya atau gimana gitu? Ya, yang pasti yang jelas yang paling menonjolnya dari bahasanya Dari aja. bahasanya, Iya. karena terbiasa pakai bahasa Bugis. Iya, ya. apalagi ya di lingkungan semuanya pakai bahasa Madura. Jadi yang mau beradaptasi juga awalnya gimana kalau dia pakai bahasa Madura, orang yang kita ajak ngobrol pakai bahasa Madura, terus kita jawabnya pakai bahasa Indonesia kan kadang gimana gak enak gitu. Iya, benar-benar sekali gitu. Kalau secara dari culture sosial atau budaya gitu, ada nggak yang beda atau yang sama gitu dari Pulau Madura atau Sumenep? Kan masuk Kabupaten Sumenep Iya. nih. Ada perbedaan nggak di budaya Kabupaten Sumenep sama di Pulau Karamian gitu? Apa ya, kalau dari suku Bugisnya aja Oh ya, boleh. Suku Bugis sama Madura itu teman-teman saya juga sih yang langsung kayak itu di suku Bugis ada kan yang namanya uang panai gitu loh, Mbak. Uang panai itu kalau nggak salah untuk pernikahan, Ah, mahar. Oke. betul. Nah iya, jadi bedanya di situ. Katanya kalau orang Bugis itu harus ada uang panai ya kalau nanti nikah. Iya ada. Sedangkan kalau orang Madura tuh kan nggak ada yang kayak gitu Iya, ya, Mbak. iya. Jadi teman-teman tuh pada ya gimana? Ih kamu kok gitu ya anunya gitu, terlalu mahal ya gitu. Karena katanya semakin tinggi pendidikan wanitanya, uang panainya semakin tinggi juga. Ya biasanya gitu kalau daerah Sulawesinya gitu. Iya, karena aku ngiranya Pulau Karamian suku Bugis tuh kan dari Sulawesi. Jadi kayak aku mikirnya, wah dari Sulawesi ke Madura jauh banget. Tapi ternyata fun fact-nya masih masuk Madura Iya, gitu. betul. Nah, kalau melihat teman-teman nih yang rumahnya di dekat-dekat sekitar kampus atau masih area Kota Pamekasan lah gitu, pernah nggak sih terlintas di pikiran Kak Dila untuk, iya aku pengen deh tuker posisi sama kamu, nggak harus menempuh 1 hari 1 malam gitu? Sering banget, Mbak. Itu apa ya? Merupakan sebuah privilege bagi anak Pamekasan ini kayaknya. Kan saya ngekos ya. Iya. Itu pun kalau pulang setahun sekali. Ke Pulau Karamian. Iya. Kok jadi mirip Bang Toyib ya, bukan 1 tahun sekali? Iya, setahun sekali. Itu pun cuman pas Lebaran. Nah, itu kalau di kosan, Mbak. Kan anak-anak kos tuh yang tentunya masih ya anak Pamekasan. Iya. Pulangnya seminggu sekali, Iya. ya kan, seminggu sekali. Jadi kalau mereka balik tuh pasti bilang katanya, aku ini nih bawa ini nih dari ini dibawain sama mamaku gini-gini. Jadi kayak irinya di situ kok. Ya Allah. Karena nggak bisa sebebas bolak-balik gitu ya. Pengen juga gitu kalau pas liburan sendirian, benar-benar sendirian di Oh, kos. berarti Jadi- liburan semester nggak pulang ya? Enggak. Wah, ini efisiensi sekali. Selain efisiensi waktu nih, sehari semalam gitu, kira-kira estimasi biaya pulang sekali pulang itu sampai berapa? Kalau dihitung dari ongkos dari sini ya naik bus itu ya. Oh, oke, kita runtut nih ceritanya Iya. Sobat IMTV. Dari Terminal Pamekasan ke Iya. Terminal Sumenep. Itu kan sekarang lah 20-an, Itu berapa jam? sejam setengah. 1 jam setengah, Iya. 20.000. Ya. Terus dari nanti naik angkot dari terminal ke naik angkot Pelabuhan. ke pelabuhan. ya. Itu biasanya tergantung barangnya banyak gak Oh, gitu iya, ya. iya. Itu antara 10 sama 15 ribuan lah. Itu berapa menit dari terminal ke pelabuhan?
7 menit mungkin. 7 menit, oh Iya. masih deket lah. Iya. Terus dari pelabuhan Kalianget ke Pulau Masa Lembu, Ya, itu kan tiketnya 35.000. 35.000. Iya, itu udah sampai ke Pulau Keramian. Berarti di bawah 100.000 ya? Iya. Kalau untuk biaya, tapi estimasi waktunya yang Iya. nggak worth it untuk dijalani. Terus gitu. juga harus bawa bekal sendiri, makanan sendiri. Karena kan kalau di kapal itu jelas harganya tuh mahal. Iya. Tapi ada orang jualan di kapal Ada itu? kantinnya. Oh, ada kantinnya juga? Iya. Oh, gitu. Nah, untuk teman-teman nih, mungkin Kak Dila ada pesan buat teman-teman yang mungkin tinggal di kota besar dan punya akses pendidikan yang lebih mudah. Apa nih pesannya buat Sobat IMTV nih, biar mereka tuh nggak malas-malesan gitu, Kak? Pesannya mungkin ya, manfaatkan fasilitas yang ada. Kalau sudah senyaman ini di kota besar ini, menurut saya udah besar Iya. banget ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Pendidikan yang sudah terjamin sudah ada ya, sampai udah perguruan tinggi. Ya sudah, semangat. Jangan malas-malesan sih, gitu aja. Tuh dengerin Sobat IMTV, jangan malas-malesan. Mengingat Kak Dila ini perjalanannya 263 km. Berarti total hampir 24 jam Iya. perjalanan. Lebih jauh daripada dari Tangerang ke sini aja 13 jam. Ini yang sama-sama Madura aja harus menempuh 24 jam gitu. Jadi buat Sobat IMTV, pesan dari Kak Dila tuh jangan males-malesan, manfaatkan segala fasilitas yang sudah disediakan gitu kan. Nah, oke Kak Dila, mungkin itu aja lah ya, kita bincang-bincang santai Iya. untuk hari ini. Mungkin nanti aku di belakang bakal nanya-nanya, siapa tahu aku penasaran nih mau ke Pulau Karamian. Gak apa-apa Mbak kalau mau ikut. Nanti Kak Dila jadi tour guide-nya ya. Nah, oke. Kak Dila boleh nih buat Sobat IMTV, biar nggak ketinggalan info terupdate, boleh nih ajak Sobat IMTV untuk follow YouTube dan sosial medianya IMTV, tapi pakai bahasa Bugis gitu. Kan nggak pengen denger, karena belum pernah denger nih bahasa Bugis gitu. Apalagi ini Bugisnya masih masuk Madura gitu. IMTV. Jangan lupa follow YouTube IMTV gitu, tapi pakai bahasa Bugis. Oke. Oke, coba. Aja melupai follow YouTube-nya IMTV YIN Madura. Ajak melupai follow Channel YouTube-nya channel YouTube-nya IMTV YIN Madura. Nah, boleh juga nih untuk mengajak para, mungkin ada yang di Pulau Karamian yang masih SMA, Iya. terus ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk diajak juga nih Kak kuliah di IAIN Madura pakai bahasa Bugis gitu. Bugis ya. Iya. Halo Sobat IMTV. Mayu, manik nama kuliahku YIN Madura. Apakna YIN Madura akan cetak mahasiswa yang religius, kolaboratif, si bawah kompetitif. Wah, keren sekali. Tapi untuk sekarang udah bisa pakai bahasa Madura. Alhamdulillah bisa sedikit ya. Wah, gila, keren sekali. Nah, itu buat Sobat IMTV, jangan lupa untuk follow YouTube IMTV supaya tidak tertinggal berita. Kayak kali ini narasumbernya hebat sekali, tiba-tiba ada suku Bugis yang kuliah di IAIN Madura nih. Dan juga ayo kuliah di IAIN Madura, karena IAIN Madura akan mencetak mahasiswa yang religius, kolaboratif, dan juga kompetitif. Saya Heni Motalib dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.